Hi, welcome back to Miss Eka's channel. Today we are going to learn about part of speech. Kenapa kita harus mempelajari part of speech? Karena part of speech itu adalah dasar kita mempelajari bahasa Inggris. Jadi, kalau kita paham part of speech, nanti akan memudahkan kita untuk belajar ke tahap selanjutnya, seperti membuat kalimat yang benar, membuat kalimat sesuai dengan patternnya, dengan aturannya, terus pelajari tenses dan materi-materi bahasa Inggris lainnya. Yang baru nonton video Miss Eka, jangan lupa subscribe. Yang udah subscribe, nonton sampai habis ya, biar paham. Oke, ayo kita mulai. Kira-kira apa itu part of speech? Part of speech itu adalah bagian-bagian yang digunakan untuk membentuk satu kalimat dalam bahasa Inggris. Kenapa bisa dikatakan bagian-bagian untuk membentuk kalimat dalam bahasa Inggris? Kita lihat di contohnya, I study English at home every morning. Nah, dari kalimat itu, kita tahu bahwa I itu adalah bagian dari part of speech yang berupa pronoun, study, verb, English, noun, at, preposition, home, noun, every morning itu ada adverb. Nah, jadi semua ini adalah bagian dari part of speech. Ketika semua kata-kata ini bergabung, maka terbentuklah suatu kalimat. Makanya, part of speech itu adalah bagian-bagian yang membentuk suatu kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, ada apa saja part of speech itu? Ayo kita lihat. Part of speech itu ada noun, kata benda, pronoun, kata ganti, verb, kata kerja, adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan, preposition, kata depan, conjunction, kata penghubung, dan yang terakhir ada interjection, kata seru. Jadi ada 8 bagian dari part of speech. Kita lihat yang pertama ada noun. Noun adalah kata yang digunakan untuk menamai suatu benda. Jadi semua yang berupa benda kita namai, ada namanya. Contohnya home, boy, dog, table, Lucy, Lulu, Ahmad, Jakarta, air, water, gas, dan masih banyak lagi. Di mana noun itu bisa sebagai subjek dan bisa sebagai objek dia dalam kalimat. Contoh nomor 1, Lucy is at home. Jadi Lucy di sini adalah sebagai subjek. Yang keduanya, I meet Lucy. Jadi Lucy-nya sebagai objek. Nah, noun itu bisa sebagai subjek dan sebagai objek. Selanjutnya, pronoun. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan benda. Menggantikan noun tadi. Yaitu ada katanya I, you, we, they, she, he, it, my, our, their, its, dan masih banyak lagi. Kita lihat, noun Ani bisa kita ganti dengan pronoun she. Noun Ahmad bisa kita ganti dengan he. Noun Kate bisa kita ganti dengan pronoun it. Noun students, nah ada siswanya banyak, bisa kita ganti dengan pronoun they. Selanjutnya ada verb. Verb adalah kata yang menyatakan suatu aktivitas atau kondisi. Verb itu adalah kata kerja. Nah, dalam bahasa Inggris ada 2 kata kerja, yaitu kata kerja bantu dan kata kerja utama. Kata kerja bantu ada berupa be, yang is, am, are, was, were. Kemudian ada have, ada do, ada will, ada can. Sedangkan kata kerja utama yaitu kata kerja yang biasa kita gunakan. Contohnya seperti study, belajar, run, berlari, walk, berjalan, eat, makan. Terus ada watch, menonton, menyapu, bernyanyi, menari. Pokoknya kata kerja yang biasa kita gunakan. Nah, disebut kata kerja utama dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, adjective. Adjective adalah kata yang digunakan untuk menerangkan noun atau pronoun. Katanya beautiful, lazy, smart, long, late, busy, dan masih banyak yang lain. Contoh dalam kalimatnya, Lucy is smart. Jadi, adjective smart tadi menjelaskan noun Lucy. Contoh yang kedua, you are beautiful. Di mana adjective beautiful menerangkan pronoun you. Selanjutnya ada adverb. Adverb adalah kata yang menerangkan verb, adjective, atau adverb yang lain.
Katanya seperti always, often, very, quickly, well, enough, maybe, yesterday, dan masih banyak yang lain. Contoh dalam kalimat, I always study English. Adverb always menjelaskan verb study di kalimat yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua, you are very beautiful. Jadi adverb very di sini menjelaskan adjective beautiful. Kalimat yang ketiga, Lucy speaks English very quickly. Di mana adverb very di sini menjelaskan adverb quickly. Jadi sama-sama adverb dia. Selanjutnya preposition, kata depan. Preposition is the part of speech that shows location, position, time, or direction. Katanya seperti of, to, from, at, behind, in front of, in, on, dan masih banyak lagi. Contoh dalam kalimatnya, the book is on the table. Jadi buku di atas meja, memperlihatkan bahwa posisi di mana letak si buku itu dengan preposition. Selanjutnya ada conjunction. Conjunction adalah kata yang menghubungkan kata-kata atau kalimat-kalimat. Katanya seperti and, but, when, while, after, before, because, so, dan masih banyak yang lain. Contoh dalam kalimatnya, you are beautiful and smart. Jadi kata beautiful dan kata smart dihubungkan dengan conjunction and. Nah, kalimat nomor 1 menghubungkan kata dengan kata. Kalimat yang kedua, you are beautiful but you are lazy. Di mana you are beautiful adalah kalimat, you are lazy adalah kalimat yang dihubungkan dengan conjunction but. Selanjutnya, interjection. Interjection is the part of speech that shows emotion, surprise, or emphasis. Nih, contoh katanya ada seperti wow, wow, pardon, sorry, oh my god. Nah, itu kata surprise-nya. Kalau emphasis itu adalah bentuk perhatian. Misalnya, kalau Miss Eka, siswa-siswa Miss Eka mengerjakan tugas dengan bagus, atau usahanya sangat bagus. Nah, bisa kita bilang, good, excellent. Nah, itu bentuk emphasis kita. Itulah materi kita hari ini anak-anak, sekilas tentang part of speech. Untuk lebih dalamnya lagi, tunggu video Miss Eka selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe. Kalau ada pertanyaan, komen di kolom komentar. Oke, see you in next video.